Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Chapter 1053 versi resmi sudah rilis, dan inilah video reviewnya. Selamat menyaksikan. Judul chapternya adalah Para Yonko Baru. Lalu di halaman awal menunjukkan kegemparan yang terjadi di Mariejoa. Di sini Gorosei panik karena poster buronan Luffy menunjukkan sosok Nika dan juga ada nama D-nya. Prajurit Marin yang mendapatkan perintah merasa tidak tahu jika ada permintaan untuk tidak memunculkan foto Nika dan menghilangkan nama D. Lalu foto Nika itu juga dikirim oleh agen CP0 yang bernama Gurnika. Gorosei pun memerintahkan untuk mencetak ulang pemberitaan itu dan dunia tidak boleh mengetahuinya. Sementara itu, mesin cetak diperlihatkan melakukan tugasnya dengan baik untuk mencetak berita heboh itu, dan pihak percetakan tidak bisa dihubungi oleh prajurit Marin. Akhirnya Gorosei meminta untuk menghentikan penyebaran berita itu sekarang juga. Nah, bersamaan dengan hal itu, Morgan terlihat senang dengan berita yang ada. Dia pun memerintahkan semua anak buahnya untuk segera menyebarkan berita tersebut. Lalu di sini ada info jika CP0 yang ada di Wano tidak bisa dihubungi lagi setelah bertemu dengan kapal Big Mom. Dan Morgan sendiri sangat tertarik dengan fakta dunia yang sedang terjadi saat ini. Dia tidak akan membiarkan adanya kebohongan berita. Morgan pun menegaskan ingin melihat semua pertunjukan dunia yang sedang berjalan semakin menarik ini. Selanjutnya kita diperlihatkan kegemparan dunia karena berita besar itu. Lalu di sini ada tempat di mana poster Sabo terpasang besar. Mungkin itu adalah salah satu daerah yang sudah diselamatkan oleh Revo Army. Dalam berita itu tertulis jika Yonko, Kaido, dan Big Mom yang sudah lama berkuasa telah dikalahkan oleh 3 kapten bajak laut, yaitu Monkey D. Luffy, Eustace, Kapten Kid, dan Trafalgar Law. Masing-masing dari mereka punya bounty 3 miliar berry. Scene berganti ke pelabuhan. Di sini anak buah Kid sangat terkejut melihat harga buronan kapten mereka yang sudah mencapai 3 miliar berry. Numbers dan Apo juga bersama dengan mereka. Lalu Apo bertanya di mana Kid, karena setelah tahu berita itu wajah Kid jadi berubah dan dia segera pergi. Killer pun menjawab jika Kid akan ke ibu kota bunga. Rekan Kid itu tahu apa yang akan dilakukan oleh kaptennya. Seluruh kru bajak laut Kid juga berniat pergi ke ibu kota bunga untuk mengikuti pesta. Sementara itu, Law menilai keadaan yang terjadi ini sudah semakin rumit. Selanjutnya beralih ke ibu kota bunga. Di sini Koki Wano sudah menyiapkan banyak makanan lezat dan bergizi, serta sudah lolos protokol kesehatan yang ketat, jadi bebas dari racun. Semua makanan itu adalah yang terbaik dan pantas untuk tamu terbaik Shogun Wano. Tapi ternyata di dalam ruang penjamuan hanya ada Jinbe. Dia pun berterima kasih atas kerja keras para koki. Tapi tamu-tamu yang lain tidak bisa menunggu 2 jam. Akhirnya mereka pun malah pergi keluar. Lalu keadaan di luar kastil diperlihatkan. Di sini banyak makanan gratis untuk para penduduk dan juga berbagai macam permainan yang menyenangkan. Di sini Luffy, Yamato, dan Chopper membaur dengan anak-anak Wano. Mereka makan banyak hal, yaitu yakisoba, takoyaki, cumi bakar, permen apel, dan tentu saja Chopper memakan permen kapas kesukaannya. Lalu kemeriahan semakin terasa dengan pertunjukan live musik yang dimainkan oleh Brook dan juga Hiyori. Keduanya pun siap memainkan lagu kesukaan Oden Kozuki, yaitu Putri Bulan. Para penduduk terlihat sangat menyukai Hiyori dan mereka sudah tidak lagi memanggilnya Komurasaki. Hiyori pun memainkan lagu itu tanpa memakai topeng karena tidak ada air mata yang mengalir lagi. Selanjutnya kita menuju ke bawah kastil. Di sini Nico Robin sedang melihat-lihat boneka yang ada di dalam ruang bawah tanah kastil. Lalu tiba-tiba Tenguyama memasuki ruangan itu dan memanggil Robin. Robin pun terkejut karena Tengu bisa tahu namanya. Tengu tidak menjawab hal itu. Dia malah berkata bahwa boneka itu bernama Kokeshi dan itu adalah koleksi pribadinya. Robin bertanya mengapa koleksi Tengu ada di ruangan bawah tanah kastil. Tengu menjawab bahwa ini adalah ruangan rahasianya, tetapi dia juga pernah dipenjara di dalam ruangan ini.
Robin merasa Tengu bukanlah pembuat pedang biasa dan dia bertanya siapa Tengu sebenarnya. Tengu pun menjawab bahwa membuat pedang hanyalah hobi yang dia lakukan saat lelah dalam hal pemerintahan. Di ruangan ini juga ada poneglyph. Akhirnya Tengu membuka topengnya. Hal itu membuat Robin terkejut. Lalu Tengu memperkenalkan diri sebagai Kozuki Sukiyaki, mantan Shogun Wano Kuni sekaligus ayah dari Oden Kozuki. Robin kembali terkejut dan bertanya apakah Momonosuke tahu tentang hal ini. Tengu menjawab Momo tidak tahu dan dia juga tidak berniat memberitahunya. Tapi mungkin beberapa pengikut Momo sudah tahu tentang identitas aslinya. Tengu berkata bahwa dia sangat malu jika harus muncul lagi, karena dia sudah melakukan kesalahan hingga Orochi bisa berkuasa. Tengu pun bercerita setelah berusaha mati-matian keluar dari ruangan ini, dia melihat kenyataan bahwa Wano sudah berubah dan Oden juga sudah dieksekusi. Saat itu Tengu berniat untuk melakukan seppuku atau membunuh dirinya sendiri. Nah, sebelum melanjutkan ceritanya, Robin memotong perkataan Tengu untuk menanyakan sesuatu. Ternyata Robin bertanya mengenai senjata kuno Pluton yang menurutnya ada di Wano Kuni. Mendengar hal itu, Tengu jadi terkejut hingga topengnya jatuh. Lalu Robin mengatakan bahwa informasi itu dia dapatkan dari poneglyph yang ada di Alabasta. Dengan wajah yang berubah, Tengu atau Sukiyaki mengatakan bahwa hal itu benar. Pluton memang ada di Wano. Selanjutnya kita berpindah ke tambang udon. Keadaan alam di sini sudah banyak berubah. Yang tadinya gersang tanpa pohon kini berubah menjadi hutan belantara. Lalu anak buah Kaido juga sudah dilumpuhkan dengan akar-akar yang banyak. Akar-akar itu menembus tubuh mereka dan menyerap nutrisinya. Babanuki pun terlihat sudah tidak berdaya. Dan ternyata bukan cuma para kroco saja, King pun tak bisa lolos dari akar-akar itu. Komandan pertama Kaido itu tidak bisa berbuat banyak dan dia sudah dikalahkan. Lalu Queen juga mengalami nasib yang sama. Bahkan tubuh gemuknya sudah berubah menjadi kurus karena nutrisi tubuhnya diambil oleh akar-akar itu. Nah, di sini terlihat salah satu orang yang menggunakan jas Marine sedang menendang-nendang Queen. Dia berkata bahwa dengan pangkatnya sekarang, tentu dia tidak boleh kalah di tangan Komandan Yonko. Lalu sebuah denden musik pun berdering. Dan ternyata sosok yang sudah mengalahkan King dan Queen serta mengacau di udon adalah Admiral Green Bull atau Ryokugyu. Di sini Ryokugyu juga diperkenalkan dengan nama Aramaki. Lalu Green Bull berkata kepada denden musik itu bahwa dia sudah berada di Wano, lalu meminta untuk disiapkan sebuah kapal perang, tapi tanpa sepengetahuan Akainu. Nah, ternyata Green Bull ini mengagumi sosok Akainu dan menyukai keadilan mutlaknya. Green Bull pun ingin membuat kejutan dengan cara membawakan para bajak laut penting yang ada di Wano kepada Akainu. Selanjutnya kita kembali ke ibu kota bunga. Di sini pertunjukan sudah semakin meriah dan sudah saatnya untuk meluncurkan kembang api yang besar. Luffy berada di atas dengan gembira. Luffy pun mengatakan bahwa semuanya sudah berjuang dengan baik. Lalu Momonosuke mengingat flashback saat Luffy baru saja mengalahkan Kaido. Saat itu Luffy berkata untuk merahasiakan dirinya agar dia tidak dicap sebagai pahlawan. Ternyata karena hal itulah para penduduk mengira Joy Boy yang mengalahkan Kaido sudah pergi. Selanjutnya saat Luffy sedang berada di atas, tiba-tiba Kid muncul. Dia terlihat marah kepada Luffy. Kid pun melompat dan siap untuk menyerang Luffy, tapi Luffy tidak menganggap hal itu serius. Dia malah terlihat senang dengan kedatangan Kid. Lalu Luffy memanjangkan tangannya dan merangkul Kid dengan erat. Keduanya pun terlihat seperti teman baik. Bersamaan dengan rangkulan Luffy dan Kid, kembang api yang sangat besar meluncur ke langit dan diperlihatkan pemandangan yang sangat indah. Luffy dan Kid pun jadi dua orang yang ada di atas saat momen itu terjadi. Orang-orang pun terlihat bahagia. Di sini ada Sanji, Nami, Shinobu, Usopp, Zoro, Franky, Denjiro, Otoko, Okiku, dan juga Raizu. Lalu dari kalangan Ming diperlihatkan Nekomamushi, Inuarashi, Wanda, Carrot, dan para masketer serta yang lainnya.
Kemudian kakek Hyogoro beserta para Yakuza juga diperlihatkan. Mereka merasa ini adalah pesta yang sangat meriah. Lalu Kinemon juga sepertinya sudah bertemu kembali dengan Otsuru. Kemudian ada Otama beserta pengikutnya seperti Speed dan Hamlet serta Komachio. Selanjutnya kru bajak laut hati terlihat riang gembira, tapi di sini sosok Lau tidak diperlihatkan. Kira-kira kemana dia? Tak ketinggalan kru bajak laut Ki juga bergembira. Terlihat killer memakan mie melalui lubang-lubang di topengnya. Nah, di tengah kegembiraan itu, Kid melepaskan rangkulan Luffy. Dia terlihat tidak suka. Lalu Kid menunjukkan informasi koran hari ini. Dan Luffy terlihat sangat terkejut, hingga matanya melotot keluar. Nah, akhirnya diperlihatkan orang-orang yang disebut sebagai Yonko generasi baru. Mereka berempat adalah Shanks, Buggy, Kurohige, dan tentu saja adalah Luffy. Lalu selanjutnya kita beralih ke Green Bull lagi. Di sini Admiral itu sudah mendengar suara kemeriahan pesta yang ada di ibu kota bunga. Ternyata Green Bull memang sudah dekat dengan ibu kota bunga. Saat ini dia sampai di lokasi pendaratan Onigashima. Lalu dapat kita lihat bahwa tanah yang dipijak Green Bull langsung berubah menjadi subur dan ditumbuhi tanaman. Oke, sampai di sini aja review untuk chapter 1053 ini. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.